Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bahri dari Ilmu Keolahragaan Angkatan 2016, nomor registrasi 6815160821. Di sini saya akan memaparkan seminar praskripsi saya yang berjudul Perbandingan olahraga pada malam hari dengan olahraga pada pagi hari terhadap penurunan kadar gula darah. Langsung saja. Selanjutnya kita akan latar belakang. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan tertentu dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Olahraga mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula darah dalam darah akan berkurang. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati dan Andriani pada tahun 2017, di mana hasil penelitian tersebut menyatakan ada pengaruh antara aktivitas fisik terhadap penurunan kadar gula darah. Waktu dalam berolahraga pada dasarnya memiliki pengaruh masing-masing terhadap respon fisiologis tubuh, termasuk pada penurunan kadar gula darah. Karena hal tersebut berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh, jam biologis tubuh, serta faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya pada malam hari adalah waktu penggunaan sisa energi dan glukosa dalam tubuh setelah digunakan dalam metabolisme untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan pagi hari merupakan waktu di mana tubuh belum memiliki asupan yang dapat meningkatkan kadar glukosa, sehingga proses metabolisme dan penggunaan energi dan glukosa akan lebih optimal. Ini yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Lanjut, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan penguraian masalah menjadi penyebab penelitian. Berikut ada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, gula darah dapat berubah kadarnya bergantung pada aktivitas fisik. Yang kedua, gula darah melebihi atau di bawah batas normal akan menimbulkan berbagai macam penyakit. 3. Tingkat penyakit diabetes di Indonesia. Gula darah dapat diturunkan dengan melakukan olahraga. Olahraga dapat meningkatkan sensitivitas hormon insulin untuk menekan gula darah. Olahraga pada malam hari dapat menyerap energi lebih banyak. Olahraga pada pagi hari dapat membakar kalori lebih efisien. Yang ke-8, tingkat efektivitas olahraga bergantung pada sistem metabolisme atau jam biologis tubuh. Dan yang terakhir, setiap waktu untuk melakukan olahraga memiliki kelebihan dan kekurangan. Lanjut, pembatasan masalah. Agar dalam permasalahan dan pembahasan yang diteliti tidak terlalu meluas, maka peneliti memberikan batasan masalah, yaitu perbandingan olahraga pada pagi hari dengan olahraga pada malam hari selama 30 menit terhadap penurunan kadar gula darah dalam tubuh pada anggota delegasi 5J. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbandingan dalam olahraga pada pagi hari dengan olahraga pada malam hari terhadap penurunan kadar gula darah dalam tubuh. Selanjutnya, kegunaan penelitian ada dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu keolahragaan yang membahas penurunan gula darah dengan cara olahraga. Kemudian kegunaan praktisnya, pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk timbulnya penelitian baru yang berkaitan dengan penurunan gula darah dan olahraga pada malam hari. Selanjutnya, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menimbulkan kesadaran pada masyarakat dalam menjaga kadar gula darah dan pencegahan penyakit gula darah. Bagi pelaku olahraga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pada pelaku olahraga dalam menentukan waktu olahraga yang efektif terhadap penurunan kadar gula darah. Kajian teoritis di penelitian ini mengenai kerangka teoritis ada dua, yaitu yang pertama, hakikat olahraga. Hakikat olahraga ini isinya lumayan panjang, itu terkait penjabaran jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan kenapa mengenai olahraga itu sendiri, yang disertai dengan referensi dari jurnal dan buku-buku harusnya. Tapi pada SPS kali ini saya tidak bisa atau belum bisa menggunakan buku. Lanjut, selanjutnya kerangka berpikir. Pada penelitian ini, olahraga dapat menimbulkan sensitivitas insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Waktu dalam melakukan olahraga memiliki dampak masing-masing terhadap metabolisme tubuh yang disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu sistem sirkadian atau jam biologis tubuh, suhu, kelembapan, dan lingkungan. Olahraga pada saat malam hari dan pagi hari memiliki situasi yang berbeda.
memungkinkan untuk memiliki dampak yang berbeda pula. Olahraga dan gula darah adalah unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, penulis ingin membahas perbandingan antara olahraga pada pagi hari dengan olahraga pada malam hari terhadap penurunan kadar gula darah. Hipotesa penelitiannya, terdapat perbandingan atau jawaban sementara, terdapat perbandingan antara olahraga pada pagi hari dengan olahraga pada malam hari terhadap penurunan gula darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan olahraga pada pagi hari terhadap penurunan kadar gula darah. 2. Untuk mengetahui hubungan olahraga pada malam hari terhadap penurunan kadar gula darah. 3. Untuk mengetahui perbandingan olahraga pada pagi hari dengan olahraga pada malam terhadap penurunan kadar gula darah. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan waktu olahraga yang baik untuk menurunkan kadar gula darah. Tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun. Dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada 4-6 Agustus 3 hari. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-test and post-test sample group atau tes awal dan tes akhir. Desain penelitiannya digambarkan sebagai berikut, ya, di mana R adalah sampel penelitian, O1 tes awal gula darah, O2 tes akhir, dan X2 itu perlakuannya, ya, perlakuan olahraga pagi, dan X2 perlakuan olahraga malam. Populasi dan sampel. Populasi ini yaitu seluruh anggota LDK Salim Munji yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang, dan sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dibagi menjadi 2 kelompok, olahraga pagi dan olahraga malam, dengan jumlah 12 orang pada masing-masing kelompok. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah menggunakan jogging 30 menit untuk mengukur olahraga aerobik dan glukometer untuk mengukur kadar gula darah. Ini peralatan dan bahannya: stopwatch, kilometer, track jogging, glukometer, strip test, alcohol swab, kertas hasil. Teknik pengumpulan data, ya, sini teknik pengumpulan datanya. Untuk mengumpulkan data gula darah, sampel melakukan pengukuran antropometri, ya. Kemudian yang kedua, sampel penelitian tidak diperbolehkan untuk makan berat minimal 2 jam sebelum melakukan penelitian. Yang ketiga, sampel melakukan pengukuran gula darah dengan glukometer. Dan yang keempat, hasil pengukuran dicatat oleh peneliti sebagai data tes awal dan tes akhir. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pemanasan. Yang kedua, perlu dibunyikan, mulai jogging selama 30 menit dan berhenti. Kemudian melakukan cooling down selama 10 menit sebelum diukur untuk gula darah untuk data post testnya. Teknik analisis data yang akan dianalisis pada sampel yang telah mengikuti tes awal dan tes akhir. Untuk mengolah hasil yang diperoleh dari sampel yang mengikuti tes awal dan tes akhir, maka menggunakan statistik uji T. Ya, ini rumusnya. Uji T untuk menghitung T hitung, ya. T hitung yang nanti akan dibandingkan dengan T tabel untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Mohon maaf, di sini belum ada keterangannya karena saya belum dapat keterangan dari rumus uji T ini. Nanti akan dicari lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan SPS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.